Bapak ini sudah sejak kapan membuat wayang, Pak? Kalau sejak kapan membuat wayang, itu saya mulai dari kecil. Bahkan belum sekolah SD pun saya sudah senang gambar wayang atau natah atau mewarnai atau nyindir wayang. Karena kebetulan orang tua saya, yang saya kan juga selain dalang itu juga membuat wayang. Jadi sejak kecil saya membuat wayang. Ya. Lalu menurut Bapak sendiri, Bapak itu mendefinisikan wayang itu sebagai apa? Maksudnya? Menurut Bapak wayang itu apa? Artinya? Iya. Nah, wayang kalau istilah dalam dunia pedalangan atau pewayangan, Jawane nek wayang itu kan wayangane manusia atau bayang-bayang manusia atau gambaran kehidupan manusia baik di alam semesta maupun di alam kelanggengan seperti itu. Jadi wayang, makanya wayang itu dibuat ini namanya medang miring. Kalau kita dari santun itu kan seperti hanya huruf satu loh. Nah ini adalah makanya bayang-bayang atau wayangane manusia atau wayangane manusia itu digambarkan oleh wayang ini. Tapi medang miring dalam arti secara simbolis atau simbol-simbol. Ya. Nah, untuk awal mula atau sejarahnya wayang sendiri itu bagaimana ya, Pak? Nah, kalau untuk sejarahnya wayang itu nanti akan ada yang lebih profesional untuk menjawabnya, karena banyak dari pendapat-pendapat dari para senior. Ada beberapa macam, ada yang berpendapat bahwa wayang itu dibuat oleh para sunan, akan tetapi sebelum para sunan pun juga sudah ada dokumentasi wayang itu sudah ada. Nah itu memang baru dikaji oleh beberapa senior-senior kita. Dan jenengan tanyanya sejarah Sanghyang Gugun itu saya jawab. Tapi kalau untuk sejarah wayang ini kan luas gitu. Tergantung wayang apa dulu, apakah wayang kulit ataukah wayang beber ataukah wayang golek atau dan lainnya, atau wayang titik, itu kan luas, sangat luas. Ya. Untuk tahapan membuat wayang sendiri itu gimana ya, Pak? Cara buat wayang dari awal itu? Prosesnya dari pengolahan kulit. Setelah kulit itu dikuliti dari hewan, kebetulan yang saya gunakan adalah hewan kerbau ataupun sapi. Ya, setelah dikuliti itu prosesnya masih lama. Setelah dikuliti nanti dikeringkan selama berbulan-bulan sampai benar-benar itu kering. Nah, setelah kering, proses selanjutnya dikerok atau dibersihkan kulitnya. Itu setelah dibersihkan kulitnya, dikerok sesuai dengan keinginan atau dengan tebal tipisnya untuk wayang, karena berbeda kulit untuk wayang atau kulit untuk kerajinan tas, sepatu itu beda, atau kulit untuk rambak itu kan beda. Kalau untuk wayang ya tebal tipisnya disesuaikan dengan fungsinya. Nah setelah pengolahan dari kulit, nanti setelah kering, nanti tahap selanjutnya adalah pemotongan sesuai dengan karakter wayang. Misalnya ini Baladewa nanti dipotong sesuai dengan ukuran Baladewa. Nah, tetapi tebal tipisnya harus juga diperhatikan. Contoh di sini juga lebih tipis dibanding di bawah. Ini di bawah tebal, dan di pundak ini juga harus lebih tebal dibanding yang di atas. Itu kan harus benar-benar pemilihan yang diperhitungkan, dan prosesnya panjang banyak. Itu mau saya jelaskan sampai finishing sampai seperti ini, atau secara detail atau secara detail? Sampai akhir. Dan kalau sampai akhir ya. Tadi setelah apa itu pemotongan kulit, nah itu
direndam lagi, kulitnya direndam lagi untuk proses yang terakhir pengolahan kulit. Terus setelah pengolahan kulit direndam terus dibentangkan lagi, itu kan sudah jadi satu karakter. Setelah jadi satu karakter kita menunggu kering minimal 1 minggu atau lebih lama juga lebih bagus, 1 bulan 2 bulan dan sebagainya. Nah setelah itu benar-benar kering yang kedua kalinya, baru proses selanjutnya didesain atau dicorek. Cara wayang itu dicorek. Setelah dicorek sesuai dengan karakter wayangnya, baru proses selanjutnya ditatah. Nah ditatah itu misalnya mau jenengan tulis banyak banget prosesnya. Makanya saya tanya, apakah saya rinci satu persatu, itu bahkan 1 semester nggak akan selesai. Sekarang baru proses natah ya. Ini namanya ngapangi, terus ini namanya semuanya kalau ngelakari, terus ada bubuan, ada bubuk wiring, ada telan-telan sebagainya. Nah, ini kan proses semuanya. Nanti ada ngetoi dan sebagainya, ada seritan, ada mas-masan, ada sembulian, banyak banget. Makanya saya tanya dulu, apakah mau dijelaskan satu persatu? Oke. Nah, apakah secara global? Dan secara global kan ya selesai ditata, terus dihaluskan, terus disungging atau diwarna. Setelah itu selesai, kita finishingnya mau digapiti atau dipajang atau buat souvenir, seperti itu. Singkatnya seperti itu ya, tidak ada jelaskan satu persatu. Nah, jangan mau belajar tentang tatahan, walah sulit banget. Ini namanya apa? Seritan. Dan prosesnya bagaimana dan sebagainya. Terus kalau untuk pewarnaannya mulai dari warna dasar sampai ada mernani, ada rejemi, ada maleri, ada jari dan sebagainya, kayak banget. Secara globalnya seperti itu. Ya, untuk pewarnaannya sendiri itu pakai cat apa ya Pak? Kalau zaman dulu semua memakai cat alami. Contoh misalnya membuat warna hitam. Ini prosesnya satu contoh ya, misalnya ini piring. Piring itu ditaruh di sini sampai berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Nah, hasil dari uapan lampu ini akan membentuk sebuah asap dan itu akan menggumpal dan warnanya hitam. Setelah nanti jadi warna hitam akan menumpuk inilah, ini baru kita ambil untuk kita buat cat warna hitam. Itu persisnya satu warna itu. Terus untuk warna merah itu dari tumbuhan daun jati. Itu warna-warnanya merah ditumbuk terus diperes, nah itulah jadi warna merah. Terus kalau warna hijau itu sama daun-daunan. Terus kalau warna putih itu tulang-tulang kerbau atau sapi dikumpulkan, ditumbuk sampai lembut sampai halus, barulah jadi warna putih. Itu zaman dulu. Kalau sekarang sudah banyak bahan-bahan pewarna. Contoh kita memakai cat tembok warna putih, terus ada pewarna yang lain tapi medianya yang air atau cat air atau pigmen atau sebagainya dan dicampur-campur seperti itu. Untuk satu wayang ini, untuk membuatnya itu butuh waktu berapa lama ya Pak? Itu tadi yang saya sebutkan, mulai dari pementingan kulit itu sudah berapa bulan, terus dari tahap pementingan tahap 1, tahap 2, tahap 3, terus nanti proses nyurek, proses natah, proses nyungging sampai ke finishing, itu kurang lebih wayang 1 bulan. Itu belum pementingan tadi. 1 bulan itu baru proses mulai dari desain, natah dan mewarnai atau nyungging. Itu 1 bulan itu satu orang itu baru selesai. Contoh itu bapaknya Mas Muryadi itu, ya, beliau kan juga ahli membuat wayang. Burung mengkonek pamane membuatnya itu tidak fokus, dalam arti tidak terus menerus, itu ya lama. Itu walaupun terus menerus ya paling tidak ya 3 minggu sampai 4 minggu itu baru selesai. Berarti lama banget ya? Ya memang lama. Terus kalau menurut Bapak sendiri, cara melestarikan wayang itu bagaimana ya Pak? Cara melestarikan wayang, nah ini banyak cara ya.
Salah satu contoh, sebelum kita melestarikan kita harus cinta dulu pada budaya. Jadi tanpa ada cinta nggak mungkin akan melestarikan. Jenengan misalnya kesini karena terpaksa harus membuat tugas, bukan karena cinta, iya toh. Serasa selak karena tugas. Berbeda dengan cinta. Kalau cinta dimanapun, di rumah, dimana tetap teringat dengan wayang atau tentang budaya. Kalau sudah cinta berarti ingin berambisi untuk ingin tahu. Contoh lah, gampangane, jenengan cinta pada seseorang. Dalam pikirannya jenengan pasti akan membayangkan pada seseorang yang jenengan cintai, walaupun di rumah pasti membayangkan, wah dia di mana ya, sekarang posisinya di mana ya. Itu akan tertanam pada diri pikiran kita masing-masing. Setelah itu jatuh ke hati nurani, barulah itulah cinta. Terus akhirnya akan tetap nguyak terus. Salah satu seperti itulah. Bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta pada wayang? Nah itu sama seperti itu. Pertama jenengan jatuh cinta dulu pada wayang. Nah, itu setelah jatuh cinta pasti angan-angan jenengan akan tertanam di sini. Kok bisa ya seperti ini? Terus cara membuatnya bagaimana ya? Terus cara pewarnaannya, cara natai bagaimana ya? Belum nanti filosofinya bagaimana ya? Belum nanti cerita-cerita wayangnya bagaimana ya? Karakter wayang bagaimana? Itu akan tetap tumbuh terus, akan itu salah satu sepenggal cara mencintai wayang itu. Ya, banyak terus yang lainnya ada juga kerep dolan neng ke dunia wayang, kerep nonton wayang dan sebagainya. Nah itu cara-cara kita untuk menumbuhkan rasa cinta itu secara pribadi. Nah jenengan sudah cinta, terus bagaimana cara melestarikannya? Dan cara melestarikannya jenengan tularkan pada orang lain, pada generasi terus, pada anak-anak generasi atau anak-anak muda. Kalau jenengan sudah menguasai, terus akhirnya jenengan sebarkan, iki lho tokoh karakter Baladewa itu cerita seperti ini, negaranya di sini, karakternya seperti ini dan sebagainya. Belum nanti cara pembuatnya bagaimana seperti ini. Inilah itu kita wajib melestarikan dan kita tularkan pada generasi muda. Itu kurang lebih seperti itu. Sepertinya cukup untuk wawancaranya, Pak. Ya. Ya. Makasih Lah sudah kok sini? dijawab. Iya. Tidak tanya yang lain. Apa ya?